yang sangat terkenal sekali adalah adabnya adalah etika yang sangat bagus. Kenapa kok perlu diatur etika berlalu lintas? Mungkin ada yang tahu nggak? Etika berlalu lintas itu seperti adanya ada aturan yang sebenarnya tidak baku. Namun kalau aturan yang baku itu ada tentunya ada sanksi yang langsung ditindak. Namun dengan etika yang bagus yang sangat mempengaruhi untuk kita atau untuk masyarakat kita hidup di masyarakat adalah kita nggak bisa meninggalkan etika sebagai orang timur. Itu adabnya orang timur itu tentunya kita lebih andap asal, lebih halus, itu yang pertama. Karena kalau tanpa diatur yang seperti di contoh aja di perempatan, kita sama-sama punya ketentuan dan kepentingan yang sama-sama mau cepat dan sama-sama tidak mau terlambat. Di situ padahal ada contoh saja langsung saja materi traffic arbitrage atau lampu lalu lintas. Kalau kita tidak mau etika atau aturan, kira-kira kita sama-sama mau duluan semua, terjadi kecelakaan atau enggak? Karena kan itu sudah sebenarnya atau dari 4 penjuru contoh aja ya. Dari 4 penjuru itu sudah ada lampu yang satu kuning, merah. Itu kan satu titik ada fase masing-masing dalam satu titik itu bergantian. Tapi kita sama enggak mau, saya maunya saya sendiri, pokoknya saya mau cepat. Nah itu kan salah satu etika atau kita sebenarnya punya kebutuhan, orang lain pun sama punya kebutuhan yang sama di dalam berlalu lintas. Nah makanya diatur di sini ada etika berlalu lintas. Contoh saja sebelum, karena yang saya adik yang mungkin yang sebenarnya untuk ketentuan mengendarai sepeda motor adalah harus sudah mempunyai surat izin mengemudi. Ada nggak ya yang sudah mungkin siswa atau sini yang sudah punya surat izin mengemudi? Dan tentunya untuk bisa mempunyai surat tersebut adalah usia 17 tahun atau ber-KTP. Itu salah satu syaratnya. Itu salah satu syarat untuk masyarakat atau semua orang bisa mempunyai SIM adalah harus sudah ber-KTP atau sudah punya KTP. Salah satu syarat yang pertama. Nah setelah betul-betul beragama punya KTP baru bisa merubah. Apalagi saat ini mungkin ada bisa ketahui KTP itu online. Jadi dimanapun kita akan muncul semua apa yang kita mau kebuka bank rekening bank pun harus ditanyakan KTP. Mungkin ada adik yang di sini seandainya mau buka ATM paling belum bisa kecuali pakai ATM orang tua. Karena untuk kecuali yang dari pendidikan mungkin ada yang dari BNI itu ada, untuk anak didik PIB itu ada. Namun kalau yang mau umum itu harus ber-KTP. Sama untuk punya SIM pun salah satu syaratnya harus ber-KTP. Namun kenyataannya di jalan raya saya mungkin kalau ada di dalam pondok sini mungkin enggak ya, kan bagus-bagus kan enggak ada motor. Tapi ada anak-anak yang di jalan mungkin tidak tahu enggak. Itu anak SMP sudah banyak sekali, hampir 180% lah pakai sepeda motor. Mau sekarang saya mungkin sepeda ondel aja udah enggak pada pakai. Padahal sesuai ketentuan ada kalau di kita kok belum syarat untuk membeli sepeda motor itu sangat rawan. Menurut kita saat ini kalau yang diminta selamat semua. Seandainya terjadi hal yang tidak ingin kecelakaan, kita satu akan tidak di-cover dengan saya karena kita belum punya surat izin mengemudi. Itu yang paling penting sekali, apalagi Yunsewu adik-adik sini masih punya masa depan yang panjang. Masa depan panjang mungkin punya cita-cita. Ada nggak yang di sini mungkin menjadi angkatan TNI, Polri atau yang lain, ada nggak? Nah kalau ada tentunya ya salah utama adalah fisik. Salah utama fisik panjenengan apa? Minimal juga tidak punya luka yang berat, tidak punya ciri cacat tubuh. Nah seandainya panjenengan kok belum saatnya naik sepeda motor, mungkin apalagi usia motor sekarang kan besar-besar, adik belum kuat mengendarai, jatuh akhirnya patah tulang atau yang lain, kan itu jadi cacat permanen. Nah itu otomatis sudah menghapuskan cita-cita adik-adik semua kan. Ya, itu salah satu etika. Kenapa kok diatur ada etika untuk berlalu mengendarai sepeda motor? Minimal harus umur ketentuannya harus 17 tahun sudah punya surat izin mengemudi. Yang pertama. Kemudian yang setelah itu sebelum jalan pun ada etika juga. Adanya safety riding atau ketentuan sebelum jalan. Sebelum jalan itu ada siap diri. Di sini adalah ada 3 siap. Dari siap diri, siap motornya, dan siap surat-suratnya. Siap diri mungkin adik dengan ketentuan tadi ya, adik sudah memenuhi syarat umur minimal 11 tahun kalau sudah punya SIM, itu kalau sesuai ketentuan. Namun kenyataannya mungkin dari lalu lintas pun kita memberikan makluman, terutama mungkin yang anak SMA atau yang lain kita sudah berikan makluman. Namun dengan ketentuan, bila mau mengendarai sepeda motor jalan tentunya dengan lengkap diri. Lengkap diri itu berarti mungkin surat-surat minimal adik menggunakan di jalan raya, pengaman diri. Saya tanya, untuk helm itu sebenarnya untuk keamanan diri atau untuk polisi yang di jalan raya deh? Tahu nggak? Karena kan helm itu sebenarnya untuk melindungi organ
dari kepala kita yang sangat fatal, yaitu di organ di kepala. Nah, itu salah satu ketinggian yang sangat ringan. Kalau disebut manusia itu selamat semua, aman semua. Namun kalau terjadi ringan, paling tidak minimal kita sudah berikhtiar. Karena manusia itu wajib berikhtiar atau berusaha dengan melindungi diri kita, yaitu dengan memakai helm salah satunya itu.